Dan inilah nasib naas yang dialami penyanyi dan juga juri X Factor Afgan Syahreza. Pelantun tembang sadis itu Sabtu malam kemarin mengalami insiden saat panggung yang ia gunakan untuk JR tiba-tiba saja rubuh. Afgan yang ketika itu melantunkan tembang Bukan Cinta Biasa pada awalnya tampak sangat nyaman bernyanyi di atas sebuah panggung yang dikonsepkan melayang. Belum lagi sampai 1 menit, panggung yang bergerak ke depan secara perlahan itu tiba-tiba saja ambruk. Afgan yang berada di atasnya pun ikut terjatuh dengan ketinggian hampir 2 meter. Lantas, seperti apa insiden panggung rubuh yang menimpa Afgan tersebut? Benarkah Afgan tak menyangka jika panggung yang ia gunakan untuk bernyanyi bisa ambruk? Jatuhnya kemarin lagi JR untuk ulang tahun salah satu stasiun TV, terus saya harus coba kayak crane-nya gitu, jadi saya nyanyi di panggungnya melayang kayak flying stage gitu, dan yang pas saya coba itu jatuh, panggungnya ini ternyata mungkin belum kokoh ya, jadi roboh dan saya jatuh ke bawah. Nggak ada sih, saya nggak ada feeling sama sekali karena saya udah berkali-kali nyanyi di panggung sebesar itu dan saya selalu ngerasa pasti kalau udah dicoba pasti udah siap gitu. Jadi waktu goyang juga saya ngerasa ini kayaknya cuman goyang aja sih gitu. Ternyata ya roboh gitu. Jadi itu lumayan tinggi sih kemarin jatuhnya. Saya belum ada penyanyi lain yang sebenarnya di malam nanti akan banyak penyanyi yang nyanyi di flying stage itu, cuman belum ada yang nyoba, saya pertama kali nyoba. Dan setelah itu ya, setelah pada lihat video itu banyak yang jadi ngeri untuk nyanyi di stage itu. Selain syok akibat kejadian itu, Afgan juga mengalami sejumlah cedera. Di bagian tangannya ia mengalami luka-luka, begitu pula di bagian kaki dan pinggulnya yang mengalami cedera otot. Untungnya tak ada cedera serius yang menimpanya, tapi tetap saja Afgan harus menjalani serangkaian pemeriksaan dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ini sebenarnya plester gitu. Oh gitu. Yang dirasain sih, untungnya saya nggak kena kaki ya, jadi saya cuma cedera otot kaki kiri saya sama pinggul belakang. Sama bengkak aja. Proses recovery-nya sih ini aja sih. Saya ada minum obat yang khusus untuk otot ya, sama pakai gel gitu. Dan sebenarnya nggak boleh terlalu banyak gerak dulu karena biar ototnya kan dia shock ototnya kan, jadi biar dia pulih dulu. Untungnya saya nggak ada yang patah ya, jadi pertamanya cuma paling dibeliin obat sama ya dipijet, dicek lah, pokoknya dicek dulu gitu, ada yang luka nggak di seluruh tubuh, paling di tangan doang nih kemarin. Insiden di atas panggung yang dialami penyanyi memang tak hanya dialami Afgan saja. Sebelumnya, beberapa penyanyi Indonesia seperti Katon Bagaskara juga pernah mengalami cedera serius di bagian kakinya akibat terjatuh dari panggung. Ternyata baru kita tahu karena tata panggungnya itu tidak dibuat seperti normal. Itu ternyata di tempat yang sempit itu kalau maju selangkah lagi sudah kopong. Sementara itunya lancipnya masih sampai sana. Dan kita lihat ujung lancipnya kan masih sampai sana. Ternyata pinggirnya udah kopong. Jatuh. Tangan kiri duluan kayaknya yang jatuh dan patah. Patah itu setelah dibawa ke Minto Harjo terus bawa ke Rumah Sakit Pertamina, ada 8 rusuk yang patah sama 1 selangkah.
Bagi Afgan, inilah untuk pertama kalinya ia mengalami insiden. Lantas, apa sebenarnya penyebab yang membuat Afgan ikut terjatuh dari atas panggung? Benarkah hal ini terjadi karena panggung tersebut tak memenuhi standar keamanan? Seperti apa pula Ahmad Dhani melihat insiden yang dialami Afgan tersebut? Belum pernah ngalamin, ini pertama kalinya saya ngalamin yang insiden di atas panggung. Saya sih alhamdulillah belum pernah ngalamin ya. Mungkin saya pernah dengar dulu ada yang kejatuhan lampu lah apa sampai lehernya patah. Saya sih alhamdulillah belum pernah dan saya harap jangan sampai. Ekstrimnya kan masih bisa dihitung ya, ya. Mungkin Afgan sendiri menilai itu kan walaupun jatuh kan juga nggak terlalu tinggi misalnya, jadi sehingga dia juga nggak terlalu memperhitungkan itu dengan benar. Tapi kalau panggungnya tinggi banget atau pakai sling mungkin dia memperhitungkan gitu loh. Karena memang ini kan mungkin ya nggak terlalu tinggi kan, jadi sehingga kalau dihitung jatuh pun ya paling ya nggak cedera amat gitu. Itu sebenarnya tugas manajer sih, tugas manajer ya. Kayak misalnya saya jadi juri gitu ya, mungkin di ke depan saya nggak mau jadi juri tapi di atas ada lampu, ya kan? Kita kan deg-degan juga gitu kan, wah nggak begitu. Meninggalkan insiden yang dialami Afgan, inilah kesiapan dua magician dunia sebelum tampil di ajang spektakuler Duel Mahadaya 26. Lizardman dan Space Cowboy lakukan aksi Magic Street di Museum Fathahillah di kawasan kota Jakarta. Seperti apa aksi mereka? Simak di segmen berikutnya. Dan jelang duel Mahadaya RCTI 26 nanti malam yang mempertemukan magician dunia juga mentalis Indonesia Limbat, Lizardman juga Space Cowboys lakukan aksi Magic Street di kawasan Kota Tua Museum Fathahillah. Lalu seperti apakah aksi-aksi ekstrim mereka yang dilakukan sebagai pemanasan sebelum duel mereka nanti malam? Seperti apa pula aksi Limbat membalas dua magician dunia tersebut?